Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anandaku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Anandaku semua tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pembelajaran hari ini masih di tema 3, subtema 3, mengenai cerita bergambar dan membandingkan bilangan menggunakan simbol. Simak baik-baik videonya ya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah menulis cerita sesuai urutan gambar. Namun sebelumnya, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan gambar berseri. Gambar berseri merupakan kumpulan gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Gambar berseri biasanya disusun berurutan sesuai cerita dan waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Gambar berikut ini merupakan contoh gambar berseri. Ada 3 gambar yang saling terhubung. Kita lihat pada gambar pertama, ada seorang anak laki-laki yang sedang belajar di rumah. Dedi belajar di rumah. Setelah selesai belajar, kemudian kita lihat gambar yang kedua. Terlihat anak laki-laki tersebut sedang bermain bersama teman-temannya di sebuah taman. Dedi bermain tapak gunung. Setelah lelah bermain, kita lihat ke gambar ketiga. Dedi bergegas pulang ke rumahnya dan segera membersihkan badannya dengan mandi sore. Terlihat pada gambar ketiga, Dedi sedang mandi sore. Dari contoh ketiga gambar tersebut, terdapat sebuah cerita. Dedi belajar di rumah. Setelah belajar selesai, Dedi bermain bersama teman-temannya di taman. Setelah lelah bermain, kemudian Dedi pulang ke rumah dan segera membersihkan badan dengan mandi sore. Cerita tersebut sesuai dengan urutan gambar dan waktu yang tertera pada gambar tersebut. Jadi, kita dapat menuliskan cerita sesuai dengan urutan gambar yang ada. Cerita bergambar tadi merupakan salah satu contoh kegiatan di sore hari yang dilakukan oleh Dedi. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 gambar. Mari kita urutkan gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Gambar pertama. Terlihat di situ ada sekumpulan anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang bermain bersama di taman. Mari kita tuliskan Dayu dan Beni. Dayu dan Beni sedang bermain di taman bersama teman-temannya. Lanjut ke gambar yang kedua. Di situ terlihat ada gambar seorang anak sedang mandi sore. Mari kita tuliskan, setelah bermain, Dayu dan Beni pulang ke rumah dan membersihkan diri dengan mandi sore. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Terdapat ayah, ibu, Dayu dan Beni di meja makan. Mari kita tuliskan, setelah mandi sore, Dayu dan Beni makan sore bersama keluarga. Itulah contoh menulis cerita sesuai dengan urutan gambar, atau bisa kita sebut dengan cerita gambar berseri, yang di dalamnya terdapat kumpulan gambar yang disusun secara berurutan sesuai cerita dan waktu. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan menggunakan simbol. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah diingatkan kembali bagaimana caranya membandingkan sebuah bilangan. Perbandingan 2 bilangan dapat ditulis menggunakan simbol.
Mari kita perhatikan contoh penulisan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Dapat kita lihat bahwa simbol kurang dari ditulis ke arah kiri. Simbol lebih dari ditulis ke arah kanan untuk membedakan simbol kurang dari dan lebih dari. Mari kita simak contoh berikut ini. 12 kurang dari 13. 16 lebih dari 14. 15 sama dengan 15. Dapat dilihat perbedaan cara penulisan simbol dari kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Mari kita berlatih mengisi titik-titik dengan simbol perbandingan yang tepat. 13 titik-titik 11. Jawabannya adalah 13 lebih dari 11. Menggunakan simbol lebih dari. Nomor 2, 14 titik-titik 14. Ya, jawabannya adalah 14 sama dengan 14 menggunakan simbol sama dengan. Nomor 3, 11 titik-titik 16. Jawabannya adalah 11 kurang dari 16 menggunakan simbol kurang dari. Itulah contoh cara menggunakan simbol untuk kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kalian dapat membandingkan dua bilangan dengan menggunakan simbol tersebut. Nah, anandaku, itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran kita hari ini tentang cerita gambar berseri atau menulis cerita sesuai urutan gambar dan membandingkan bilangan menggunakan simbol. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.